Jadi, tadi kepentingan kami ini ada dua hal, Pak. Jadi yang pertama kami memberikan surat laporan dan pengaduan berkaitan dengan adanya hutan perlindungan setempat atau menurut anggap kami itu adalah yang khusus ya, di luar dari hutan lindung, karena ini lokasinya berada di hutan produksi yang dilakukan penebangan. Di ini saya menyerahkan surat. Yang keduanya kepentingannya untuk melakukan klarifikasi berkaitan dengan surat kami yang sudah bertahun-tahun itu, dan bahkan sudah ada tindak lanjut dari tim Gakum pada waktu itu datang ke tempat saya. Akan tetapi setelah tim dari Gakum itu datang ke kantor kami melakukan klarifikasi, bahkan kami juga direkam di video, akan tetapi sampai detik ini itu tidak ada kepastian berkaitan dari permohonan surat-surat kami. Nah, suratnya tahun 2022 masih LHK. Siap. Jadi izin Bapak, Kenapa saya tanya begitu? Perkenalkan, saya Firdaus dari Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan sekarang. Nah, kami dilaporkan bahwa ada tim, bukan tim, ada audiensi, ada sementara kami tidak menerima pemberitahuan. Kalau Bapak mau melakukan audiensi, unjuk rasa dan sebagainya, itu seharusnya ada pemberitahuan dulu. Ini bukan unjuk rasa. Tidak ada pemberitahuan ke kami. Ini sifatnya apa tadi? Audiensi. Klarifikasi. Klarifikasi berkas atau klarifikasi apa? Hasil tindak lanjut. Kalau untuk klarifikasi, mungkin Bapak bisa ke direktorat yang menangani langsung, Direktorat Gakum. Jadi kita menerimanya bukan di sini. Ini tempat kami menerima orang unjuk rasa. Jadi kalau Bapak memang mau klarifikasi, saya sarankan biar tempatnya lebih pas, lebih enak, itu langsung di ruang penegakan hukum. Bapaknya ini, Pak ini juga. Boleh saya jawab? Ini juga. Tadi kami itu sudah awal sampai itu ke persuratan, langsung ke lantai 5 dari Badan Hutan Lestari ya. Terus habisnya itu diarahkan ke Gakum. Nyampe kantor Gakum, sudah menunggu kami di sana sudah beberapa jam, mungkin sudah ada jam. Habisnya itu disarankan ke sini. Kami ini kan tidak mengarah untuk ketemu siapa-siapa, Pak. Yang penting kami ini ada yang menerima petugas dari kehutanan. Nah, ketika sudah ketemu, ini orangnya kebetulan menangani, jadi akan lebih akan lebih pas tempatnya Bapak mungkin di ruang. Betul. Bapak dapat penjelasan. Gini dulu Pak, yang kita ungkap dari awal ada surat 2022, ya kan sudah disebutkan. Yang tidak ada tindak lanjut, ada tim turun dari kehutanan sini, turun di Banyuwangi, memeriksa di sana di lapangan semuanya. Tetapi kenapa tidak lanjut, tidak ada seperti di PTS kan? Kita masyarakat sudah merasa Pak, ketakutan karena apa? Gunung yang dihancurkan ini sebentar lagi adalah tsunami gimana? Di pinggir selatan. Kasusnya pertambangan emas di Kabupaten Banyuwangi. Di kawasan hutan. Kawasan hutan lindung. Coba dijelaskan. Iya. Itu kan Pak tahun 2022 kan masih LHK ya Pak. Dan direktorat PPSA Pak dulu Pak. Dan itu kebanyakan memang sekarang sudah berpindah ke kehutanan. Jadi banyak staf-staf itu pindah ke LHK Pak. Nah, jadi kalau biasanya teman-teman dari pengaduan ataupun menerima audiensi Pak, kalau misalnya klarifikasi, kami bisa menerima Pak, sangat bisa menerima Pak. Tapi kita butuh waktu Pak. Kita butuh waktu karena data-datanya kan masih banyak yang teman-teman lain pegang Pak. Sedangkan yang di pengaduan itu baru terbentuk lagi Pak. Jadi kami butuh lagi untuk mentransferkan data-datanya Pak. Jadi gini Pak, Bentar, Pak. Jadi kalau tujuan Bapak memang mau untuk klarifikasi, bisa besok sama kita Pak. Kita tentukan jadwalnya, ruangan di mana, kami siap datanya Pak. Seperti itu Pak.
Tapi kalau konsep begini kan Pak, orang Bapak pasti tahu Pak, ini bentuk demo Pak. Apalagi di sini Pak, izin sekali Pak, bawa media lebih dari 2 orang, kan menimbulkan orang curiga. Ini kenapa nih? Ada teman-teman masyarakat datang ke gabung tampil informasi. Kalau teman-teman lain ya Pak demo, lapor dulu Pak sepertinya Pak. Cuma kan nih, Bapak ngerti lah Pak, kalau misalnya rame-rame kan Pak, Bapak misalkan di rumah Bapak, datang rame-rame Pak. Kenapa nih Pak? Ternyata cuma mau minta mangga atau mau ngapain. Ternyata itu makanya kita perlu clearkan Pak. Gitu ya Pak. Kalau misalkan tadi Pak cuma mau untuk klarifikasi, kami sangat terbuka untuk klarifikasi untuk audiensi Pak. Beberapa teman-teman juga dari Jawa Barat, dari Kalimantan kita terbuka Pak, tapi ada surat dulu Pak. Jadi kami bisa menentukan datanya mana, lokasi yang mana, siapa yang melaksanakannya Pak. Seperti itu Pak. Iya, gini saya jelaskan. Kalau surat menyurat setelah surat tahun ini, ya, setelah tahun 2022 bulan Mei ini, ya, itu kami sudah sering sekali surat menyurat terus-menerus melakukan klarifikasi itu bersurat, bahkan ada datang kemari. Akan tetapi ya mohon maaf ya, karena tidak ada tindak lanjut, dan sekarang saya semangat lagi. Kenapa? Karena ada perintahnya Pak Prabowo, Pak Presiden kita yang sangat saya hormati, yang mana programnya Pak Presiden itu adalah untuk memberantas pengerusakan hutan, berkaitan juga dengan kerusakan hutan, tambang yang izinnya, ya, yang proses izinnya itu bertentangan dengan undang-undang. Saya yakin sampai masih muda mungkin ya, apalagi katanya sampai masih baru dan segala macam. Saya kan tidak tahu. Kalau tahu dengan persoalan ini, saya yakin perintah undang-undang itu kan siapapun bentuknya masyarakat ya, apalagi sampai ini kan tidak dibayar oleh negara kan, tentunya pasti akan melaporkan sendiri ke penegak hukum. Bahkan bisa jadi ketika sampai itu tahu dalam persoalan ini akan mencabut sesuai dengan perintah undang-undang. Karena sampai ini tidak tahu. Karena ini proses perizinannya ini bermasalah. Gitu. Dan menteri pada waktu itu yang memberikan izin pada waktu itu tiba-tiba menteri yang diangkat oleh presiden yang awalnya pinter, saya yakin sama Presiden Pak Jokowi ya pada waktu itu, dia pinter mengangkat menteri yang pinter, tapi tiba-tiba dalam menerbitkan izin ini tiba-tiba bodoh. Dia tidak tahu dengan undang-undangnya. Dia tidak bisa menerapkan undang-undang yang telah dibuatnya sendiri. Itu tiba-tiba bodoh. Kenapa saya bilang bodoh? Bodohnya dia itu karena melakukan persekongkolan, menerbitkan izin PKH misalnya, menerima lahan kompensasi itu dari negara untuk negara. Jadi lahan kompensasinya itu yang diwajibkan dan diwajibkan oleh undang-undang, diwajibkan atau dibebankan oleh undang-undang kepada perusahaan. Ini lahannya yang dijadikan lahan kompensasi itu, ini lahan tanah negara dan diterima oleh menteri. Menteri tentunya tidak sendiri lah yang menerima, pasti juga anak buahnya juga menerima. Kalau tidak dibilang bodoh seperti apa kan itu kan. Nah, dulu pada waktu itu pasti Presiden Pak Jokowi kami sudah melakukan surat menyurat. Tapi ini karena ada lagi perintah yang terus-menerus disampaikan melalui pidatonya Pak Presiden, saya bangga lagi, saya datang lagi ke Jakarta untuk melakukan tindak lanjut dan juga sekaligus untuk membuktikan. Kenapa kami juga membawa media? Karena yang disampaikan Pak Prabowo itu juga melalui media. Saya juga ingin menyampaikan, dan ini juga biar diserahkan secara langsung. Benar nggak sih apa yang disampaikan Pak Prabowo itu akan ditindaklanjuti oleh staf-stafnya, oleh anak buahnya, oleh menteri-menterinya, oleh kayak sampai-sampai ini. Nah, begitu maksudnya saya. Jadi dalam hal ini, kenapa saya bilang, apakah saya bisa membuktikan bahwa apa yang saya sampaikan itu, bahwa menteri itu bodoh karena melakukan persekongkolan? Tidak, tentunya dengan bukti-bukti. Terus apa yang saya sampaikan benar atau tidak? Tentunya buktinya juga ada di sini dan juga ada di saya. Kan seperti itu. Saya tidak menganggap sampai ini bodoh. Yang melakukan persekongkolan itu yang bodoh. Tapi kalau yang tidak melakukan persekongkolan ya tidak bodoh. Seperti itu. Makanya nanti itu monggo siapapun yang menerima kami, karena ini sudah lama ya, kejadian ini sudah lama. Bahkan sebelum terjadi di beberapa provinsi Aceh, yang kejadian sampai menelan banyak nyawa itu, banjir ya.
surat-surat kami ini sudah masuk ke Menteri LHK, ya. Nah, akan tetapi sampai detik ini tidak ada tindak lanjut yang pasti. Nah, ini undang-undang ini bisa dibuka, semua orang bisa membaca. Tapi kok di sisi lain Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang memberikan izin dan yang menerima daripada tanah negara itu kok menerima gitu. Izinnya kok diterbitkan. Kan persoalannya di situ. Nah, mungkin karena hal ini menjadi nawacita ya berarti ya. Iya. Programnya Pak Prabowo yang sangat luar biasa untuk membongkar daripada proses izin yang tidak benar. Ini kan perintahnya Pak Prabowo. Maka dalam hal ini saya juga membantu program Pak Prabowo, Presiden ini, untuk menyampaikan apa adanya. Dan kami ini semuanya modal sendiri-sendiri, ya, bukan minta dari negara. Ini kecintaan kami kepada negara, kecintaan kami kepada program Pak Presiden Prabowo ini, dan kecintaan kami terhadap penegakan hukum yang sebenarnya, penerapan undang-undang yang sebenarnya, agar undang-undang yang selama ini diabaikan, sengaja ditentang, sengaja tidak diberlakukan, ini mulai lagi zamannya Pak Prabowo ini. Sekarang ini sudah waktunya. Kembali lagi, saya yakin sampai-sampai ini tidak tahu kalau saya tidak menjelaskan seperti ini. Betul. 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 Mungkin agak panas di kuping, ya, agak sedikit tidak nyaman didengar, betul, tapi inilah kebenaran yang perlu disampaikan. Betul. Pak Prabowo itu orang pintar. Nggak mungkin dia selalu menyampaikan pelaku kejahatan itu kayak binatang ya. Kayak monyet. Oh, kayak. Ya. Mungkin menyampaikan kayak gitu kalau di antara anak buahnya, di antara kementerian-kementerian dan staf-stafnya yang terdahulunya itu tidak melakukan hal-hal yang melakukan pelanggaran hukum seperti itu. Nah, sekarang monggo setelah sampai sudah tahu visi dan misi apa tujuan kami, siapa yang sekiranya bisa mewakili kami, menerima kami untuk melakukan klarifikasi dan mungkin bisa menjawab apa yang menjadi unek-unek kami seperti itu. Izin Pak. Iya. Jadi begini Pak, tadi kan saya menarik sih Pak dari belakang itu. Iya. Saya bilang pernah melakukan klarifikasi tadi ya Pak ya. Kita boleh nggak minta surat klarifikasi itu Pak, dari tahun berapa. Jadi kita bisa dicek Pak. Oke. Ini mungkin bisa kirim ke Pak Guntoro. Saya, Pak. Langsung saya kirim ya. Boleh Pak, yang dari tahun 2000 pasca 2002 ya Pak ya. Iya. Yang kedua ya Pak ya. Pasca tahun 2022 ya. Iya Pak, minta penjelasan untuk klarifikasi Pak. Iya. Yang kedua Pak, kalau memang Bapak ingin klarifikasi terkait kemajuan atau perkembangan kasus ini Pak, mungkin bisa kami disurati lagi Pak. Jadi kami bisa menentukan tanggal berapa untuk. Siap. Nanti apa kami undang lagi Pak? Siap. Ruang kita Pak. Siap. Kita adakan rapat, kita Ya. isikan dengan data kita Pak. Ya. Seperti itu Pak. Jadi kami mohon maaf Pak karena Bagus. dadakan Ya. dan kami anggap bersifat demo Pak. Betul. Kalau demo berarti ada syaratnya Pak. Bapak juga ngerti lah. Oh Pak. sudah, Ngerti ya, Pak. sudah kita ahlinya kok. Sudah kita ke Polda, Mabes Polri sudah. Apakah Kalau demo. benar kesini dengan rame-rame Enggak. menimbulkan keributan di lantai 4 Pak? Itu seperti Keributan. Keributan apa? Karena Keributan apa? Dia, Pak. Keributan apa? Bentar ya Pak ya. Pertanyaannya. Bapak rame-rame Pak. Rame itu keributan. Apa saya jerit-jerit? Apakah saya dengan bahasa kotor? Ini tempat kantor, siapapun rakyat boleh masuk. Keributan belum tentu dengan membuat rusuh Pak. Iya, di mana ramenya? Semua orang saya ada di bawah semua, saya hanya berlima. Tidak Pak, tadi Pak lantai 10 Pak. Itu rame-rame. Oh di lantai 10? Iya, Itu 10 orang yang disiapkan untuk ketemu. Tadi laporannya tadi banyak Pak. Lah banyak kan 10, kita dibatasin. Lebih dari 10. Mas, sebentar. Ah, ini coba. Penjaga yang Ini yang arahkan dari awal kok. Ada keramaian dan kegaduhan nggak tadi di lantai 4? Itu 11 orang. Itu Ya. kan yang laporin pendemo itu kan yang itu bapak itu kan saya nggak mau. Nah, itu dia Pak. Bukan ini. Bukan tim kami. Enggak bapak, kan saya bilang ada yang mau ketemu. Iya. 11 orang. Ya iya sudah, 11 orang. Yang di Ada atas, kegaduhan yang di nggak? bawah kan ada satu bis. Yang di bawah. Ya. Melakukan kegaduhan. Enggak, saya Ya enggak. sudah. Saya Maaf, dengarkan dulu, sampai biar tahu. Jangan cepat. Ini kurang ngatur Pak. Si- Ini sekali Pak. Ini si- sekali Pak. Ah, Kita ini tolong kita santai. Sini, Ini tidak maaf. kami juga dijaga dari Iya, awal kita dulu sopan. dijaga. Pak. Maksud gini Pak, itu kan
ruang publik ya Pak, karena kan orang semua bekerja Pak. Kalau memang Bapak rame-rame kan saya informasi ke kita Pak. Begitu Pak. Enggak, kami pun juga dijaga mestinya kalau tadi Kalau dianjurkan kami 4 orang melakukan kegaduhan, masa Pak penjaganya enggak menegur jangan. kami? Gini, jangan dibuat sesuatu yang tidak ada dijadikan ada. Sesuatu yang tidak valid dijadikan valid. Kita dari tadi Kami dari daerah memang tujuannya demo kemarin di KPK. Bukan. Saya punya aturan, ada izin di sini juga. Datangan kita, ini kita tadi cuma yang dipersilahkan hanya awalnya 5 orang. Kita minta karena semua laporan ada, ya minta 10 orang lah. Mau audiensi di lantai 9. Maka kita naik. Jadi jangan dipelintir. Ini di negara publik masalah banyak loh ya. Iya betul Pak. Itu loh. Tidak Jadi pintar Pak. Jadi gini Pak, karena paham. Bapak ngerti lah kan maksudnya kalau memang ini kan 5 orang enak ya Pak ya. Iya. Dari ramenya Pak, jadi kan menimbulkan. Iya Pak. Bapak kan Gakum ya. Iya. Coba saya kasih peraturan terkait teman-teman media yang datang ke kantor sini tidak boleh rame-rame gini ada. Boleh Pak nanti Pak. Ada ya. Jadi kita nanti butuh peraturan dan Bapak Iya. dengan Gakum, mungkin ada aturan di Kementerian Kehutanan bahwa teman-teman media yang datang bersama-sama ini bisa dijadikan sama dengan demo gitu ya. Media loh ini. Media Kita semua ya. Kita sekat saja dengan klarifikasi ya. Kita Saya Pak Umas, bentar, saya Ketua Info Warga Banyuwangi. Jadi ini kita sekat pembicaraannya klarifikasi, tapi karena dari tadi saya merasa kok teman-teman media dianggap demo gitu. Ketika datang di sini beramai-ramai gitu. Apakah untuk datang ke sini teman-teman media ini ketika datang ke kantor kementerian ini apa harus sendiri atau harus memberikan laporan izin terlebih dahulu, atau ketika kita memang hanya datang sebagai seorang media, seorang jurnalis itu dianggap demo gitu. Kalau nanti jenengan sebagai Gakum, kami minta notulen jawaban itu ya, supaya kami juga bisa mengerti dan akan memberitahukan kepada teman-teman media seluruh Indonesia. Ya, saya beritakan di akun medsos saya Info Warga Banyuwangi bahwa kalau datang ke Kementerian Kehutanan itu dibutuhkan izin terlebih dahulu untuk teman-teman media ya. Ini bukan klarifikasi ya Pak Mas. Ya, di luar konteks. Mohon izin, saya Firdaus selaku fasilitator dan mediator ya. Kami di Biro Humas itu tugasnya menerima siapapun yang datang. Orang demo aja kita terima, apalagi orang datang baik-baik. Tapi memang ada, kalau demo ada pemberitahuan. Kalau mau audiensi ada surat permohonan audiensi. Tidak istilahnya geruduk, tidak. Jadi gini Pak, izin. Jadi kita kembali saja ke pokok persoalannya. Ini kan tadi sudah hampir mencapai titik temu. Betul. Bahwa kan tuntutan Bapak sudah jelas, bukan tuntutan ya, permohonan audiensi pertanyaannya langkah selanjutnya. Bahwa yang Bapak butuhkan adalah penjelasan tentang surat itu. Nah, tadi sudah disampaikan, biar kami juga bisa mempersiapkan segala sesuatu data dan narasumbernya. Bapak silakan bermohon untuk mengajukan surat permohonan audiensi ataupun konsultasi namanya. Gini Mas. Ya, tak jelaskan dulu. Saya jelaskan tidak lupa. Jadi sebelum kami datang ke sini, kami itu telah melakukan klarifikasi melalui WA ya, dan diarahkan untuk ketemu Pak Fajar ya, terus Pak Sadikin. Ini diarahkan kemarin. Ya, lalu kami tadi sempat mencari orang ini, tapi karena habis itu bertugas di luar katanya kan gitu. Akhirnya diarahkan untuk anak buahnya dan segala macam. Jadi kami ini sudah melakukan pemberitahuan ya, walaupun melakukan secara elektronik. Karena menurut kami undang-undang elektronik itu sudah sah. Jadi melalui WA itu sudah sah. Saya juga tidak tahu kenapa dari Gakum melibatkan sampean, juga saya tidak tahu. Padahal ini kan saya selalu bilang kepada Gakum. Jadi kalau sampean itu merasa ada kepentingan di sini, mestinya ya mengikuti juga induk kami, yaitu adalah kepentingannya kepada Gakum. Karena yang ngundang sampean ini kan ke sini kan Gakum ya. Walaupun saya tidak tahu ini ruangan siapa, yang saya tahu saya sudah melakukan permohonan untuk melakukan menemui ya, dan sudah ada arahan. Kembali lagi saya bantah Mas ya, tadi ketika ada katanya ada kegaduhan di sini, saya bantah dengan keras bahwa
tidak ada kegaduhan. Itu ya yang ini jangan sampai menjadi citra buruk, menjadi yang sangat yang saya datang itu banyak media. Saya juga sedikit tahu dengan undang-undang pers ya. Saya rasa tidak mungkinlah mereka tuh membuat kegaduhan. Dan saya juga harapan saya kalau ini bersurat, apakah sudah ada jaminan? Karena saya sudah bersurat ini sudah dari tahun ke tahun, bahkan sudah ada tim Gakum ini sudah datang ke kantor saya ke Banyuwangi loh ya. Ini persoalannya di situ, gitu loh. Kenapa saya bilang ini ada persoalan besar yang perlu diungkap. Kerugian negara ini bukan cuma hanya ratusan triliun, ini bisa jadi ribuan triliun, dan ini menjadi program presiden. Terlalu formalitas harus bersurat apa segala macam. Kira-kira ada jaminan untuk itu? Ini aja sudah pakai WA. Ini aja tidak ada jaminan. Itu maksudnya. Saya juga tidak tahu kepentingannya sampean itu di sini tadi itu diundang Pak ini atau siapa, kan saya tidak tahu ya. Tapi kepentingan saya itu dari kemarin dan hari ini memang kepada Gakum. Dan kami dikawal dari bawah dan segala macam itu, dikawal dari keamanan. Bagaimana? Berarti lalai juga keamanan, misal ada terjadi kegaduhan tidak dilakukan peringatkan. Itu loh. Jadi jangan mengadu kayak gitu ya. Kita sama-sama untuk demi kebaikan negara ini, demi menjaga kelestarian hutan agar tidak ada kerusakan hutan yang lebih luas lagi. Ini perintah undang-undang. Seandainya saya tidak ada perintah undang-undang tentang kehutanan, nggak mungkin kami datang di sini. Saya biarkan aja. Ini soalnya perintah undang-undang melekat di situ, peran serta masyarakat di situ. Ada kewajiban masyarakat di situ. Kami masih belum berbicara hal masalah data. Tapi kalau masih disuruh lagi bersurat lagi, siapa yang jamin? Ini dari Jakarta kita datang ke sini nih, uang kami modal sendiri. Ya kalau sampai datang kemana saja kan pakai uang rakyat. Pakai uang rakyat lah. Uang perjalanan. Itulah makanya kenapa saya bilang kami bukan minta dihargai, tapi apa yang menjadi amanat undang-undang itu, ayo kita pahami bersama-sama. Seperti itu. Pak izin Pak, tadi masalah menjamin, kami tidak bukan menjamin, tapi sebanyak ada audiensi yang kami terima Pak, kami lakukan dengan baik Pak, kami rapatkan Pak, kami undang Bapak sekalian untuk rapat Pak, kami gunakan data yang ada sehingga clear Pak. Jadi Jawa Barat pernah kita audiensikan, dari Kalimantan Barat pernah audiensikan Pak. Jadi insya Allah kalau misalkan memang begini emang enak ya Pak, jadi kita Bapak mau minta klarifikasi data, klarifikasi hasilnya. Enggak Mas, saya tuh enggak minta klarifikasi data. Seandainya tadi itu ada pejabatnya yang datang, saya ingin ditemui aja. Karena kalau sistem bersurat itu kayaknya untuk sementara ya, untuk sementara keyakinan saya itu ragu. Saya itu aslinya tidak yakin. Keyakinan saya itu hanya kepada Pak Presiden Prabowo. Untuk sementara kan saya agar supaya ini bisa disiarkan secara langsung, bisa didengar, bisa dilihat oleh timnya Pak Prabowo. Akhirnya ada perintah kepada Pak Prabowo, dari Pak Prabowo kepada menteri terkait untuk melakukan tindak lanjut tindakan kami. Gitu, surat-surat kami yang sudah masuk. Ini masalah nanti surat lagi, bersurat lagi. Ini Pak, kami sudah berkali-kali ini. Jadi kita kan buntu. Jadi yang menerima kami kan Pak, tidak ada data dan segala macam. Karena memang kondisi sekarang itu. Makanya saya akan berikan. Tadi kayak di foto. Maksudnya begini Pak, kalau misalkan apa jadwalkan mau audiensi, kami tentukan Pak waktu kosong kapan, pimpinan kami kapan kosongnya, sehingga kami undang Bapak sekalian Pak. Begitu maksud saya Pak. Begitu Pak. Ngapunten gitu Pak. Oke, gini Mas, kembali lagi kepada kami masyarakat juga tentunya berbenturan dengan anggaran. Gimana kalau kami minta dipermudah? Misal kami melalui surat tidak perlu datang ke sini, bisa melalui WA, tapi yang sekiranya bisa bertanggung jawab. Nanti ini juga boleh Pak. Yang surat saya kirimkan ini juga nanti pakai nomor saya. Boleh. Jadi boleh. Itu menurut saya itu kan dilindungi oleh undang-undang. Boleh. Jadi dijawabnya pun juga bisa dengan cepat ya. Bisa dikirim melalui WA, email ya, itu sehingga kami itu tidak merasa keyakinan kami itu aslinya sudah runtuh terhadap penyelenggara negara ini. Tapi karena adanya doktrin Pak Prabowo yang terus menerus saya lihat di TikTok, saya lihat di pemberitaan, saya lihat di media ya, saya lihat di TV itu selalu menyampaikan
harus apalagi sampai ada pembentukan apa itu? Tim apa ya? Tim khusus ya. Tim apa yang sekarang ini dibentuk itu? Banyak. Bukan yang berkaitan hutan dan pertambangan. Memang tim-tim itu banyak. Maksudnya saya, Pak Prabowo kan sampai membentuk tim khusus kan? Itu apa namanya? Satgas PKH. Aslinya saya juga tahu. Cuma Ya, saya ngetes nggak lah. tahu enggak kan saya memang menyampaikan seperti itu. Oh, iya, sampai iya. menyebut membentuk Satgas PKH. itu agar supaya apa? Agar adanya percepatan yang mana adanya izin-izin yang diterbitkan. Ada potensi yang awalnya itu ada pelanggaran hukum agar dilakukan dengan percepatan. Agar tidak lagi adanya pengrusakan hutan yang semakin luas. Dan saya minta tolong sama sampean berdua ini, berempat ya, walaupun tadi ini Gakum, ini yang bagian humas ya. Siapapun itu yang di sini, utamanya yang bagian Gakum, bisa dicek di medsos berkaitan dengan kerusakan lingkungan Tumpang Pitu, pertambangan emas Tumpang Pitu. Pasti di situ akan banyak. Dan mudah-mudahan itu menjadi referensi sampean. Referensinya sampean ini, terjadi seperti ini loh ternyata. Gitu. Jadi tidak terlalu gagal paham lah, gitu loh. Apalagi sampean ini kan pejabat ya, calon pejabat. Mudah-mudahan tidak apa-apa, walaupun hari ini sudah termasuk diterima, termasuk diterima, dan nanti saya minta nomornya ditulis lah ya, dan juga teman-teman juga ini bisa memberikan informasi-informasi. Kembali lagi saya yakin yang selama ini sampai-sampai ini tidak tahu kejadiannya sebenarnya. Buminya ini sampai diledakkan. Cara pengebomannya itu, apa cara pengambilannya emas? Dibom. Itu Mas sampai dibom. diledak. Dan itu viral. Getarannya mengganggu masyarakat. Itu viral. Yang mana gunungnya dulu ini, posisinya gunung seperti ini, sekarang sudah Terbang. mulai kayak gini. Dan itu juga sudah viral kerusakan-kerusakannya. Siapa lagi kalau enggak kita-kita ini? Dan ini awalnya hutan lindung. Siapa lagi kalau enggak kita-kita ini? Generasi yang kayak masih hidup. Masa kita harus menunggu sampai ada kejadian yang seperti itu? Hanya sekelintir orang yang cuma hanya ingin meraup kekayaannya. Gitu. Tapi kembali lagi ini sudah saya bersyukur, saya berterima kasih dari tadi saya dikawal baik dengan baik. Pak petugas penjaga keamanan. Betul, saya berterima kasih dengan utamanya dengan petugas keamanan yang di LH ini. Ya. Jadi intinya bahwa hutan itu awalnya hutan hidup, kemudian dirubah menjadi hutan Produksi. Nah, setelah jadi hutan produksi barulah dibuat satu pertambangan. Nah, di antara sekian persoalan yang kami tanyakan, apakah mekanisme semacam itu bisa dilakukan? Katanya sudah hidup, tapi nyatanya sekarang bisa di OKAK menjadi hutan produksi. Sehingga kalau semacam ini artinya seluruh hutan itu bisa dong untuk dibuat pertambangan. Dan pastilah yang dibutuhkan nanti masyarakat, karena hutan itu menjaga kestabilan lingkungan di tengah masyarakat. Nah, semacam itu diantara yang ingin kami sampaikan. Ya gitu. Siap. Ya, saya terima kasih sudah dijembatani seperti ini. Adanya miskomunikasi, ada bahasa kasar atau bahasa apapun, kita saling memaafkan, ya kan? Karena kita sampean butuh saya butuh sampean untuk menyampaikan aspirasi ini. Saya mewakili rakyat ribuan. Saya terkenal dengan aktivis kontrol. Jadi ketika saya menjadi aktivis ya untuk urusan kebenaran saya maaf. Monggo ditata kita manut. Apa kata Pak Ketua tadi, intinya lewat surat tapi yang pasti nggak apa-apa karena kalau kita yang jauh ya kan mungkin lewat dikirim lewat email atau apa monggo. Yang penting kita akan menjawab bahwa jawaban jelas dari kehutanan dan seperti itu aja Mas. Sebelum ditutup Pak Kibiro, Pak saya terima kasih Bapak-bapak sudah datang dengan baik di sini Pak. Mohon maaf juga kami datang terlambat karena memang ada kegiatan luar Pak. Jadi mungkin absen lagi. Mungkin agenda kita ini bisa kita tindak lanjutin Pak dengan rapat dengan pimpinan kami Pak, dengan data-data yang kami peroleh Pak. Jadi mohon izin nanti mungkin sebagai laporan ke Pak pimpinan mungkin dikirimkan Pak
laporan ataupun Siap. surat Bapak terkait klarifikasinya Pak. Sehingga kami bisa bikin apa kita Pak, nanti Bapak undang Bapaknya. Kalau Bapak nggak bisa ke sini, kita Zoom Pak. Ya, Gitu Pak. boleh. Makanya gini Mas, minimal tadi sampai bilang akan ditindaklanjuti dan akan menyampaikan ke atasan masakan itu yang harapan saya seperti itu. Karena keyakinan saya sampai ini kan masih staf ya, masih belum punya kewenangan tentang nanti berkaitan dengan kebijakan lama. Ini kan kebijakan lama. Kenapa saya bilang kebijakan? Karena surat yang diterbitkan itu bertentangan dengan undang-undang. Kebijakan itu pasti melanggar undang-undang, kan? Karena sudah perintahnya Pak Prabowo sekarang ini itu adalah untuk memberantas mafia pertambangan, apalagi yang adanya di hutan. Dan ini tepat. Dan kami sebelum Pak Prabowo menjadi presiden, kami sudah melakukan bersurat-surat. Dan inilah sekarang ini saya meminta hasil tindak lanjut itu. Lalu ini intinya kami kan akan meminta mudah-mudahan ya, itu tadi sudah di ACC ya, jadi tadi melalui WA biar cepat. Dan pertemuan ini tentunya kan pasti bosnya sampai ini atau atasannya sampai ya. Bos perusahaan. Apa namanya? Atasannya sampai pasti tanya apa sih yang terjadi? Oh ini tolong disampaikan bahwa ini dari Banyuwangi berkaitan dengan adanya persoalan tambang emas yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Ada beberapa persoalan di situ. Salah satunya persoalannya adalah mungkin bisa dicatat. Satu adalah izin yang diterbitkan Abdullah Aswar Anas Bupati Banyuwangi tahun 2012 itu amdalnya itu di tahun 2014 itu dicatat awal untuk melaporkan ya. Nah, ini biar juga sama-sama karena ini kepentingan bersama-sama. Dan dua, penurunan fungsi hutan itu dimohon oleh Bupati Banyuwangi, sedangkan hutan wilayah Provinsi Jawa Timur itu tidak mencukupi 30%. Tetapi tetap di ACC dan diserahkan kepada pertambangan yang dilakukan secara terbuka sekarang. Undang-undang kehutanan diperbolehkan hutan itu entah hutan produksi maupun hutan lindung diperbolehkan untuk pelaku-pelaku usaha untuk melakukan pertambangan. Akan tetapi ada mekanismenya yang sama-sama dipatuhi. Ada aturannya yang di situ yang sudah tidak boleh diotak-atik. Misal hutan lindung, maka hutan lindung itu tentunya tidak diperbolehkan secara terbuka, tapi secara tertutup atau di bor atau segala macam lah ya. Undang-undangnya kan sudah diatur, undang-undangnya sudah bagus Mas. Tapi ini pelaksanaannya yang sekarang yang terjadi inilah yang tidak bagus. Lalu tadi kan berkaitan dengan AMDAL ya, izinnya itu terbit awal yaitu tahun 2012 tapi AMDALnya 2014. Lalu berkaitan dengan IPPKH yang diberikan oleh PT Bumi Suksisindo itu menggunakan tanah negara yang berada di Kabupaten Sukabumi dan juga berada di Kabupaten Bondowoso. Nah, yang di Bondowoso ini juga lebih parah lagi, sudah tanah negara, tanahnya itu cadas berbatu. Jadi harus ada, kalau ada penanaman itu harus ada perlakuan khusus. Ya, ada di Lubangi Kota seperti itu. Dibor, ya. Dihancurkan. Tidak konvensional. Artinya ini juga sesuai dengan undang-undang kehutanan ini juga bertentangan atau melanggar. Lalu di situ juga yang saya pertanyakan berkaitan dengan ini, karena ini juga berkaitan dengan tambang. Apakah selain tambang emas ya PPK-nya itu, apakah izin-izin lainnya itu ada PT Bumi Suksisindo ini? Karena yang kami tahu itu izinnya cuma hanya tambang emas. Lalu bagaimana dengan logam-logam lainnya? Karena kan logam lainnya ini juga tontonan dan ini bisa juga merugikan keuangan negara. Lalu berkaitan dengan persoalan izinnya, karena kalau berbicara dengan undang-undang kehutanan,
kehutanan itu boleh atau hutan ini boleh ditambang, tapi ada namanya kan undang-undang kehutanan ini undang-undang khusus. Jadi tentunya menurut pemahaman kami izinnya itu adalah izin tambang emas ini apa namanya khusus, bukan biasa. Izin pertambangan khusus yang mana kalau izin pertambangan khusus itu IPPKH itu izin tambang emas itu izinnya itu khusus ya, mestinya negara itu akan mendapatkan tambahan pendapatan 10% menurut kami ya. Karena izinnya itu izin operasi produksi saja, bukan izin operasi produksi khusus, maka negara itu tidak mendapatkan tambahan pendapatan negara yang 10% itu. Yang pendapatan negara bukan pajak. Di dalam undang-undang kehutanan itu sudah diatur di sana. Ini kan eman-eman dan berjalan sudah sekian tahun, kan sudah lebih 10 tahun ya. Lebih 16 tahun. Ini kalau tidak diurus sekarang ini kan negara juga sangat-sangat dirugikan. Gitu. Selain tadi saya bilang tambangnya itu izinnya cuma hanya emas, padahal dalam izin pertambangan itu kan izinnya sendiri-sendiri. Nah, ini yang juga perlu disampaikan. Lalu ada juga yang juga perlu dijelaskan di situ. Jadi izin operasi produksinya ini ditambah lagi, yaitu untuk izin eksplorasi. Padahal ini izin operasi produksinya ini sudah digunakan untuk OP, untuk izin produksinya, IPPK-nya. Nah ini kok dikasihkan lagi untuk melakukan penelitian tambahannya. Nah kami juga punya datanya itu. Dan itu dibalas datanya dari Menteri LHK memang. Pada waktu itu kami melakukan klarifikasi dan itu ada jawaban dari kementerian. Nah makanya dari banyak yang kami terima juga informasi yang dari LHK yang tidak sesuai dengan undang-undang itu, kami awal-awalnya ya memang kayak seperti jangan-jangan sudah seperti itu. Tapi karena ini presidennya ini lagi-lagi karena presiden semangat kayak gini, kami jauh lebih semangat lagi sebagai masyarakat. Seperti itu. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang lain, termasuk juga BSI. Ini kan tadi BSI. Pemecahan nih. BSI dengan DSI itu berbeda. Nah, BSI itu DSI ya, Damai Suksesindo. Kalau yang tadi kan BSI ya. Jadi DSI itu di tahun 2012 itu sudah ada izinnya Mas untuk melakukan penelitian eksplorasi. Itu di tahun 2012. Nah, sekarang ini masih pegang dia. Padahal di dalam undang-undangnya itu sudah jelas ada aturannya maksimal itu 8 tahun. Saya bukan mempersoalkan masalah izinnya, karena izin pertambangannya itu bukan ada kewenangan di Kementerian Kehutanan. Yang saya ingin ketahui, apakah DSI ini masih mendapatkan IPPKH berkaitan untuk melakukan penelitian itu. Itu yang kami ingin ketahui. Karena dari sebelumnya itu sudah ada untuk melakukan penelitian. Tapi kok sampai sekarang masih melakukan penelitian? Sampai kapan melakukan penelitian? Menguji sampel atau mengambil sampel itu. Dan itu sih yang kurang lebihnya seperti itu yang mungkin perlu disampaikan ke atasannya sampean. Mudah-mudahan bisa sampai apa yang kami sampaikan ini Pak Menteri juga bisa melihat, bisa langsung mengarahkan sampean-sampean ini. Oke, segera, nggak perlu grupnya Pak Amir itu sama Pak Yunus sama Ketua BTW ini datang lagi ke Jakarta. Cukup tim kami yang turun ke bawah. Luar biasa. Melakukan pengecekan secara langsung. Misalnya. Luar biasa. Ini kan siapa tahu ya, kita juga berharap seperti itu. Jadi bukan hanya kami yang datang ke Jakarta, tapi dari pihak Kementerian Kehutanan yang datang ke Kabupaten Banyuwangi, datang kepada kami, bila perlu kita tunjukkan cek lokasi bersama-sama. Bahkan, ini mungkin bersama-sama juga perlu saya sampaikan, sekarang ini yang dilakukan oleh BSI, yang sekarang yang ditambang itu, apakah sudah sesuai dengan SK yang diberikan oleh Menteri Kehutanan
lingkungan hidup atau sesuai dengan izin yang diberikan oleh Bupati Banyuwangi. Luasnya ya, kita berbicara luasnya. Nah, inilah yang perlu dicekkan bersama-sama. Misal ini masih belum paham, kewenangan siapa untuk melakukan kontrol ini agar supaya bisa mengetahui luas daripada yang dikelola oleh PT Bumi Suksesindo ini. Ini berkaitan dengan kerusakan soalnya. Kalau soalnya yang diberikan izin EPPKH oleh Menteri LHK pada waktu itu tidak nyampe 1.000 dari 2 SK. Jadi surat keputusan itu di tahun 2014 dan tahun 2016 itu tidak mencapai 1.000 hektar. Tapi kalau izinnya itu 4.998. Makanya untuk mengetahui berapa luas yang sekarang dilakukan pertambangan itu harus mengecek lokasi. Ini apakah sesuai dengan SK yang diberikan oleh Menteri atau sesuai dengan izin yang diberikan oleh Bupati Banyuwangi. Ini sangat penting untuk mengetahui agar supaya bisa tahu berapa luas sih yang sebenarnya yang dilakukan pertambangan emas oleh BSD tadi. Itu Mas. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kalau dilebih-lebihkan tidak masalah, kalau dikurangi janganlah apa yang kami sampaikan, karena itu suatu kebenaran yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Banyak harapan kami itu segera ada tindak lanjut. Tapi saya juga berterima kasih walaupun hari ini ya sedikit tadi ada miskomunikasi ya, tapi saya sangat berterima kasih dikawal sama petugas keamanan di sini dan juga sudah diterima oleh staf Gakum sama staf dari bagian umum ya. Humas dari pengaduan masyarakat. Jadi kalau yang lainnya sama kan ya, sama. Dan juga mohon maaf jika ada misal tadi ada kata-kata perilaku ya, tutup kata kami, saya bersama saudara-saudara saya di media yang mungkin membuat perasaan daripada petugas kehutanan itu tidak nyaman, mohon besar harapan kami untuk dimaafkan. Dan begitu juga apa yang disampaikan dari staf kehutanan, misal ada yang mungkin kata-kata yang tidak enak kami didengar, insya Allah kami juga maafkan yang selama masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terima kasih untuk saudara-saudara seluruh Indonesia, khususnya Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi. Inilah perbincangan kami dengan staf kehutanan yang insya Allah kedepannya akan selalu memberikan informasi-informasi berkaitan dengan pencegahan pengrusakan hutan berdasarkan Undang-Undang Kehutanan dan kita saling menjaga bahagia. Selalu bahagia. Jangan lupa bahagia. Terima kasih.